Kita ingat sejenak momen kecil atau momen di masa kecil kita. Waktu kita belajar naik sepeda, ada saatnya kita terjatuh. Lalu kemudian lutut kita mungkin terkikis karena terkopek Bapak Ibu Saudari, lalu kemudian berdarah sedikit. Lalu kemudian meninggalkan luka di dalam setiap kulit kita. Dan akhirnya butiran kerikil kecil, teman-teman semua yang masuk ke dalam kulit kita itu membuat kita jadi sangat sakit. Pasti reaksi pertama kita pada saat itu waktu kita kecil adalah menangis. Menangis. Lalu berlari kepada mama kita atau papa kita. Saudara, anak kecil tidak langsung, atau mungkin saudara dikasih oleh Tuhan ketika setiap kehidupan kita semua mengalami sakit demikian. Orang tua kita tidak langsung memarahi kita. Memarahi kehidupan kalian semua karena kalian terjatuh itu. Tetapi mereka membersihkan luka itu. Meskipun perih, mereka mengeluarkan satu persatu butiran kerikil kecil itu dengan penuh kesabaran dalam setiap kehidupan kita semua. Orang tua kita mengasihi setiap kehidupan kita semua. Dia merawat kita sampai luka kita sembuh. Teman-teman semua. Sekarang coba kita alihkan ke kehidupan kita semua hari-hari ini. Bukan lutut kita yang terluka, tetapi hati kita. Bukan oleh kerikil, tetapi oleh perkataan. Mungkin perkataan pedas pasanganmu, perkataan pedas temanmu, sikap dingin pasanganmu, kritikan tajam dari mertuamu, pengkhianatan oleh rekan kerja, maupun juga oleh istri maupun suamimu. Saudara, luka itu ada di dalam, dan kerikil-kerikil kepahitan itu, kekecewaan, kemarahan itu tertanam begitu dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kira-kira apa yang Tuhan minta kita lakukan? Saudara, justru sesuatu yang mungkin terasa mustahil, yaitu mengasihi sumber luka itu. Bagaimana mungkin kita mengasihi lutut yang sedang berdarah? Mungkin kita tidak bisa. Tapi kita bisa mengasihi orangnya dan membiarkan Bapa Surgawi yang membersihkan dan menyembuhkan setiap luka kita dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ada sebuah nama yang ketika disebut bahkan hanya dalam pikiran, mungkin membuat detak jantung kita berubah. Nafas kita mungkin menjadi lebih pendek, bahu kita terasa lebih berat, atau senyum kita tiba-tiba menghilang. Pada saat nama itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, nama itu bisa jadi adalah nama seseorang yang Tuhan tempatkan begitu dekat dengan lingkaran hidup kita semua. Mungkin nama itu ada di rumahmu, mungkin nama itu ada di dalam keluargamu, mungkin nama itu ada di dalam kantormu, mungkin nama itu ada di dalam setiap gerejamu, di sebelah rumahmu. Saudara, kalian adalah wanita Kristen. Kalian harus tahu, harus belajar mengasihi. Mungkin kalian sudah berusaha, kita sudah mencoba untuk sabar, mencoba untuk memaafkan. Tapi ada kalanya kita merasa seperti sudah sampai di ujung tali kesabaran. Kita merasa kering, kita merasa habis, kita merasa terluka. Kita bertanya dalam hati, Tuhan, sampai kapan? Bagaimana lagi aku harus mengasihi? Mungkin pada siang hari ini atau saat hari ini, bahkan diam-diam kita merasa gagal karena tidak pernah atau tidak bisa merasa kita bisa mengasihi orang itu. Saudariku yang dikasih oleh Tuhan, jika kalian yang merasakan, seperti yang tadi saya sampaikan, kalian berada di tempat yang tepat. Kalian tidak sendirian. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak meminta kalian untuk mengasihi dari sumber yang sudah kering itu. Saat hari ini kita akan membongkar rahasia ilahi untuk mengasihi orang yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan kita semua. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan kasih yang telah dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ibu-ibu semua, saudari-saudari, mungkin ada yang pernah mengalami ini. Ketika kalian pulang dari kebaktian minggu pagi, hati penuh dengan damai sejahtera, penuh motivasi untuk mungkin menjadi istri yang lemah lembut. Lalu kemudian sampai di rumah, kita melihat pasangan kita sedang duduk santai, sementara piring bekas sarapannya masih berantakan di meja. Atau mungkin baru saja kita mendengar khotbah tentang kesabaran, dan kemudian ada telepon berdering, dan kemudian di layar tertulis nama mertuamu. Hati kita langsung deg-degan. Ya Tuhan,
Ujian apa lagi yang kau berikan pada saat hari ini? Terlalu cepat sekali datangnya ujian ini. Saudara, kita semua punya malaikat pencoba versi kita masing-masing. Orang-orang yang sepertinya secara khusus ditugaskan oleh Allah untuk menguji kadar kekristenan kita yang sebenarnya. Tetapi saudariku, jika kita hanya mengasihi orang yang mudah dikasihi, apa bedanya kita dengan dunia? Keistimewaan kita sebagai anak Allah justru dinyatakan ketika kita mampu melakukan sesuatu yang mustahil bagi dunia, yaitu mengasihi orang yang mungkin berduri dengan kasih yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Saat hari ini kita mau belajar seni ilahi untuk melakukan itu semua dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kita mau belajar mengasihi orang yang sulit dicintai, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Belajar mengasihi dan berdoa bagi pasangan, bagi mertua, bagi saudara, bagi rekan kerja, bagi tetangga yang berduri, dengan mengandalkan kasih Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai 28. Garis besarnya demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang menyalahgunakan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita pada saat hari ini ada yang hatinya sedang berat. Ada nama-nama tertentu yang ketika disebut membuat dada kita terasa sesak. Aduh, nama itu disebut lagi, ngapain lagi? Ya, benci sekali sama nama itu dan lain sebagainya. Itu mungkin adalah suamimu yang dingin, yang tidak peka. Mungkin itu nama mertuamu yang kritis dan penuntut. Mungkin itu saudara kandungmu yang penuh dengan luka dan kecewa. Atau mungkin itu rekan kerjamu yang selalu menyulitkan. Atau tetangga yang perkataannya seperti duri. Atau juga mungkin anak buahmu yang udah dibilangin begitu lagi, begitu lagi. Saudara, kita semua pernah bertemu dengan orang-orang yang berduri. Orang-orang yang secara alami sulit untuk dikasihi. Mungkin itu juga anak-anakmu, mungkin juga itu orang tuamu. Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk merasa suka kepada mereka, tetapi Dia memerintahkan kita untuk mengasihi mereka. Saudara, ini adalah kasih yang bukan berasal dari perasaan kita yang naik turun dalam setiap kehidupan kita semua, melainkan dari sumber yang tidak pernah kering, yaitu kasih Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita telusuri 3 kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua untuk saudara dapat mengasihi orang yang sulit dicintai dengan kekuatan daripada Kristus. Saudara, pertama, kenalilah duri itu. Pahamilah sumber perlawanan saudara. Mengapa beberapa orang begitu sulit untuk dikasihi? Ya, mereka melukai kita, makanya kita sulit mengasihi mereka. Kata-kata mereka tidak sopan, sikap mereka mungkin kurang ajar, tindakan mereka telah meninggalkan luka di dalam setiap kehidupan kita semua. Seperti duri dalam mawar. Saudara, sentuhan sekecil apapun bisa melukai. Akhirnya lukai setiap hidup kita. Yang kedua, kenapa beberapa orang begitu sulit dikasihi? Karena mereka adalah cermin yang menyakitkan dalam setiap kehidupan kita semua. Terkadang sifat mereka yang paling kita benci adalah bayangan dari kelemahan kita sendiri yang tidak ingin kita akui. Saudara, mereka adalah cermin yang menyakitkan buat kita semua. Sifat-sifat mereka yang melukai kita semua. Saudara, itulah mengapa kita membenci ataupun sulit mengasihi orang-orang demikian. Mereka yang pernah melukai kita. Mereka yang adalah cermin sendiri yang menyakitkan hati kita semua. Dan yang ketiga, mereka adalah korban dari luka mereka sendiri. Seringkali orang yang paling penuh duri dalam setiap kehidupan kita semua adalah orang yang paling terluka. Perilaku mereka seperti itu adalah benteng pertahanan dari sakit yang pernah mereka alami juga bertahun-tahun di dalam setiap kehidupan mereka pada masa lampau. Jadi saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, mengapa beberapa orang begitu sulit dikasih?
Karena mereka juga adalah korban dari luka mereka sendiri dalam setiap kehidupan mereka. Mungkin karena mereka dididik sama orang tua yang begitu keras, begitu kasar. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya perilaku mereka pun juga demikian. Saya pernah ingat seseorang mengatakan, dulu orang tua saya begini dan begitu dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian dia punya dendam, ya, ini perempuan Bapak Ibu Saudari, dia punya dendam kepada setiap laki-laki. Dan ketika dia memacari setiap laki-laki, dia memacari untuk meninggali, dia memacari untuk melukai dan lain sebagainya. Saudara, ternyata ditelisik dalam setiap kehidupannya, dia pernah punya luka terhadap papahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sebagai contoh, lihatlah Paulus di dalam setiap kehidupannya sebelum bertobat. Dia adalah seorang penganiaya yang berduri bagi jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat pertama sampai kedua. Saudara, tetapi di balik duri-duri agama dan kekerasannya, ada seorang laki-laki yang tersesat di dalam semangatnya yang membara untuk Allah. Ketika kita melihat orang yang sulit dari setiap kacamata kita ini, Bapak Ibu Saudari, maka kita mulai beralih dari penghakiman kepada belas kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus di dalam setiap kehidupannya, mungkin kalau kita ada di zaman itu, kita pun juga akan menggerutu. Ngapain dia ada di dalam komunitas kita? Ngapain kamu jadi orang percaya? Kan kamu pernah melukai orang-orang Kristen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pandanglah di dalam setiap kehidupan saudara orang-orang yang pernah melukaimu. Saudara, daripada saudara menghakimi mereka, biarlah hatimu beralih dari penghakiman kepada belas kasih. Milikilah belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah langkah pertama di dalam setiap kehidupan saudara. Kenali duri itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab dengan jujur menggambarkan bahwa konflik dan orang-orang yang sulit adalah bagian dari realita hidup yang jatuh di dalam dosa. Ada kehidupan yang jatuh di dalam dosa. Yesus sendiri berkata, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam dunia kamu akan memperoleh kesusahan. Dalam Yohanes 16 ayat 33. Orang-orang berduri seringkali bertindak berdasarkan luka, berdasarkan ketakutan atau kebodohan mereka. Sebelum pertobatannya, Saulus adalah contoh yang sempurna. Dia menganiayai jemaat karena kebodohan, karena ketidakpercayaannya. Dia tidak sadar bahwa duri-durinya justru melukai pekerjaan Tuhan. Saudara, pahami bahwa duri seseorang seringkali berasal dari luka batinnya sendiri. Sehingga Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ini akan mengubah perspektif kita dari menghakimi menjadi mengasihani. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan membenarkan perilaku jahat mereka, tetapi melihat mereka sebagai orang-orang yang terluka, orang-orang yang terbelenggu. Sama seperti kita dahulu sebelum mengenal Kristus, kita seharusnya adalah orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kasih, tetapi justru kita mendapatkan kasih oleh karena anugerah. Demikian juga dengan mereka yang pernah melukai saudara. Saudara, daripada saudara membalas, tanyakan dalam setiap hatimu. Ya, mungkin kalau saudara mungkin ada mertua yang mengkritik, yang melukai setiap kehidupanmu dengan perkataan, dengan ya sikap-sikap mereka, saudari. Daripada saudara membalas, tanyakan dalam hati. Mungkin orang tuaku, mertuaku, dia merasa tidak dihargai, atau dia takut kehilangan peran sebagai orang tua yang sudah melahirkan anak prianya, kan contohnya demikian. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, atau anak perempuannya. Saudara, ayo kita tanya dalam hati, Tuhan, apakah mertuaku tidak dihargai oleh kehidupanku? Atau dia takut kehilangan peran? Ya Bapak Ibu Saudari, jangan langsung membalas. Ingatlah, ya setiap kebaikan-kebaikan orang-orang yang pernah melukaimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat rekan kerja menyulitkanmu, ingatlah mungkin dia merasa terancam atau sedang dibawa tekanan besar dari atasannya. Dia bukan bermaksud untuk menjadi lawanmu, tetapi tekanannya akhirnya membuat dia juga seperti itu dalam setiap kehidupannya. Saudara, sebelum kita bereaksi, berhenti sejenak dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, luka apa yang sedang dia tunjukkan melalui sikapnya ini? Ini membantu
Ya, saudara dan saya merespon dengan pemahaman, bukan dengan emosimu. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mau Engkau ubah dalam setiap kehidupanku melalui sikap orang-orang ini Tuhan yang melukaiku. Ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Ayo kenali duri itu. Pahami sumber perlawanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengasihi orang yang sulit dicintai dengan kekuatan Kristus. Yang kedua kita mau belajar, saudara, ada kasih yang berakar pada Kristus. Itulah sumber kekuatan kita. Ada kasih yang memiliki pondasi kepada Kristus. Saudara yang berakar kepada Kristus. Kita harus jujur bahwa kekuatan kita sendiri tidak akan pernah cukup. Sumber kasih kita harus berasal dari luar diri kita, yaitu kepada Kristus. Dialah sumber kekuatan kita semua. Dialah yang memampukan saudara dan saya mengasihi. Saudara, kasih agape, kasih yang Tuhan perintahkan adalah agape. Kasih yang bertekad untuk berbuat baik, kasih yang bertekad untuk mengutamakan kebaikan orang lain, terlepas dari perasaan saudara dalam setiap kehidupan saudara dan saya, terlepas dari setiap balasan-balasan mereka, sikap-sikap mereka kepada kita semua. Ini adalah sifat Allah sendiri. Ketika saudara bertekad untuk berbuat baik dan tetap mengutamakan kebaikan untuk orang-orang lain dalam setiap kehidupan saudara. Inilah kasih agape. Kasih yang bersumber daripada Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan dari dalam diri kita sendiri. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan kalimat kuncinya, telah dicurahkan di dalam hati kita. Saudara, kasih untuk mengasihi orang-orang berduri ini bukanlah hasil paksaan dalam setiap kehidupanmu, melainkan sebuah aliran yang sudah ada di dalam kita oleh Roh Kudus. Tugas kita adalah membuka salurannya. Membuka salurannya. Saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan sehingga saluran ini boleh terbuka dan air itu bisa mengalir. Kasih itu boleh terus mengalir dalam setiap kehidupan saudara sampai memancar keluar. Saudara, kasih itu bersumber di dalam Kristus, bukan dari diri kita sendiri. Dan kita percaya di dalam kita ada Roh Kudus yang memampukan kita semua. Tugas saudara dan saya, bukalah saluran itu, supaya kasihnya terus mengaliri setiap aliran-aliran ataupun setiap kehidupan saudara, di dalam setiap sudut-sudut hatimu dan hatiku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus adalah teladan kita yang utama. Karena di kayu salib, Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyalibkannya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia mengasihi orang yang paling berduri sekalipun di dalam setiap kehidupannya, yaitu kita semua. Manusia yang berdosa, dengan dia memberikan nyawanya sendiri untuk menebus setiap dosa saudara dan saya, menyelamatkan kita semua. Yesuslah teladan kita semua. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari kita semua, khususnya kaum wanita, kalian ketika disakiti pun belajar untuk berdoa seperti Yesus berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang dilakukan kemarin yang saya sempat sampaikan. Dilakukan oleh istrinya mendiang Charlie Kirk, Bapak Ibu saudari, di Amerika sana. Yang ketika suaminya ditembak, Bapak Ibu saudari, terlepas dari pro dan kontranya saudari yang dikasih oleh Tuhan tetapi ketika dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, demikianlah seharusnya orang-orang Kristen. Sesakit apapun, sesulit apapun, sepahit apapun di dalam setiap kehidupan kita semua, kita perlu belajar untuk mengampuni mereka, karena mereka pun tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita belajar mengasihi orang yang berduri dalam setiap kehidupan kita semua, karena Yesus pun mengasihi orang yang paling berduri dalam setiap kehidupan ini, yaitu saudara dan saya. Manusia-manusia yang berdosa, dia memberikan nyawanya bagi setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu saudari. Saudara, kasih itu harus berakar kepada Kristus. Itulah sumber kekuatan kita.
Kekuatan kita sendiri terbatas, tetapi kasih Allah tidak terbatas. Rasul Paulus berdoa agar jemaat berakar di dalam kasih. Efesus 3 ayat 17. Ini berarti kasih kita harus menyerap nutrisi dari sumbernya. Sumbernya siapa? Kristus. Sehingga saudara dan saya dimampukan untuk juga mengasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kunci utamanya ada di dalam Roma 5 ayat yang kelima. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kata dicurahkan di sana atau kata telah dicurahkan adalah bentuk past tense. Artinya sudah terjadi. Saudara, artinya kasih untuk mengasihi itu sudah ada di dalam setiap kehidupan saudara. Sudah diberikan kepada kita semua sebagai orang percaya. Bukan kita yang harus memproduksi kasih itu, tetapi sudah ada diberikan di dalam kita. Sehingga kita sendiri harus mengizinkan kasih itu mengalir dalam setiap kehidupan saudara kepada orang-orang yang melukai saudara sekalipun. Sepahit apapun kisah hidupmu, disakiti oleh orang-orang tersebut. Saudara, kita tidak perlu mengerahkan tenaga untuk mencoba mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Iman kita ini adalah pipa, seperti pipa yang menghubungkan kita dengan sumber kasih yang tidak terbatas. Saudara, belajarlah untuk mengalirkan setiap kasih yang berasal daripada Kristus kepada setiap orang-orang yang pernah menyakitimu. Saudara, kegagalan kita sering terjadi ketika kita mencoba mencintai. Dari apa? Ya, dari hati kita sendiri, dari kehidupan kita sendiri yang sudah kering, dari tangki kita sendiri yang sudah kering. Bukan dari sumber air hidup yang ada di dalam kita, tetapi kita memakai kekuatan kita sendiri. Makanya tangki kita kosong. Makanya kita nggak mau mengampuni. Makanya kita sulit mengampuni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan saat hari ini, sebelum bertemu dengan orang-orang yang sulit, berdoalah sederhana. Tuhan, aku mungkin tidak punya kasih untuk nama orang itu. Saudara bisa sebutkan siapa nama orang-orang yang pernah melukai saudara. Tapi tolong aku hari ini ya Tuhan, biarkan kasih-Mu yang sudah ada di dalam hatiku mengalir. Melalui kata-kata, melalui sikapku, melalui setiap hatiku, mengalir di dalam setiap kehidupanku. Saat saudara dan saya merasa kosong, ketika hatimu merasa habis dan marah, ya atau mungkin saudara dan saya merasa habis, sudah lelah, sudah capek, saudara mau marah, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini sedang kosong. Isilah aku kembali dengan kasih-Mu. Isilah. Saudara, dengan kita melakukan demikian, ini adalah tindakan iman yang mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini langkah kedua. Saudara, kasih ini harus berakar pada Kristus yang merupakan sumber kekuatan kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat mengasihi orang yang sulit dicintai dengan kekuatan Kristus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita mau belajar ya, langkah-langkah sederhana yang saudara bisa lakukan bagaimana mengasihi dengan kekuatan Tuhan. Bagaimana ini bekerja dalam keseharian saudara? Ini bukan teori, tetapi praktekkan hal ini. Yang pertama saudara, berdoalah bagi mereka. Lukas 6 ayat 28. Saya bacakan buat kita semua. Lukas pasal 6 ayat yang ke-28 mengatakan demikian. Berkatilah orang yang mengutukmu dan doakanlah orang yang mencaci kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah langkah pertama, yaitu ketika saudara diajak untuk berdoa kepada mereka semua. Berkatilah mereka, berdoalah bagi mereka. Ini adalah langkah pertama yang paling powerful di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita tidak dapat terus-menerus membenci seseorang yang kalian doakan dengan tulus. Ketika saudara sudah mulai mendoakan, saudara, maka kebencian itu lama-kelamaan akan sirna. Lama-kelamaan akan sirna. Makanya Bapak Ibu Saudari, ketika kita membenci orang, langkah pertama kalau saudara mau pulih, berdoalah bagi mereka. Amin. Saudara tidak akan terus-menerus membenci mereka yang sudah saudara doakan dengan tulus. Mulailah dengan doa yang sederhana. Tuhan, berkatilah dia hari ini. Sebutkan nama mereka. Sebutkan tuh Bapak Ibu Saudara. Berkatilah pribadi ini. Bukalah mata hatinya untuk melihat Engkau. Pulihkanlah lukanya. Saudara, doa ini mengubah hati kita. Sebelum doa itu mengubah setiap hidup mereka, doa itu akan mengubah setiap kehidupan.
Ini langkah pertama, berdoalah bagi mereka. Yang kedua, berbuat baiklah kepada mereka. Lukas 6 ayat yang ke-27. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita. Lukas 6 ayat yang ke-27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, langkah kedua, bagaimana kita dapat mengasihi orang yang sulit dicintai ini? Selain tadi pertama kita berdoa bagi mereka, saudara belajar berbuat baik kepada mereka. Saudara, kasih itu bukan hanya ucapan, kasih itu adalah tindakan. Bukan hanya sebuah perasaan juga di dalam setiap kehidupan saudara. Lakukanlah sesuatu yang baik, ya secara diam-diam di dalam setiap hidup saudara. Gak usah supaya dilihat orang, tapi dengan diam-diam saudara mengasihi orang-orang yang pernah melukai saudara. Saudara bisa mengirimkan pesan singkat, ya, yang menenangkan. Saudara bisa membawakan makanan atau membelikan makanan orang tersebut. Bisa pakai GoFood, GrabFood, ya Bapak Ibu Saudari, Shopee Food, apapun yang food saudara bawain. Ya Bapak Ibu Saudari, kekerasan hati itu akan sirna ketika ada di meja makan bersama-sama. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kirim pesan yang singkat, bawakan makanan di hari ulang tahunnya, atau mungkin tawarkan bantuan di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, tindakan kebaikan kecil dapat melunakkan hati yang keras di dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Baik hati mereka maupun juga hati kita semua. Ayo lakukan kebaikan-kebaikan kecil. Saudara bisa belikan kado buat anaknya. Saudara bisa belikan hadiah, ya, buat mungkin pasangannya atau buat dia dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita belajar berbuat baik kepada mereka dalam setiap kehidupan kita semua. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana kita dapat mengasihi orang yang sulit dicintai? Selain berdoa bagi mereka, yang kedua berbuat baik kepada mereka, yang ketiga, saudara belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3, yuk kita buka Alkitab kita semua. Ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ya, saudarain kasih oleh Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, langkah ketiga, belajarlah mengampuni seperti Kristus. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, ya, atau saudara berpura-pura tidak terluka dalam setiap apa yang sudah mereka lakukan dalam setiap kehidupan saudara. Kita nggak berpura-pura, ya mereka pernah menyakiti kita. Tetapi mengampuni adalah sebuah keputusan, sekali lagi, untuk melepaskan hak kita untuk balas dendam. Saudara, mengampuni adalah sebuah keputusan untuk melepaskan hak kita untuk balas dendam dan mempercayakan kepada keadilan Tuhan, kedaulatan Allah di dalam setiap hidup saudara, bahwa pembalasan bukan tugasnya kita. Biarlah Allah yang melakukan itu. Ya, kalau memang dia pandang baik untuk membalas, dialah yang membela setiap kehidupan kita semua. Maka ketika kita disakiti, langkah pertama, jangan pulang ke rumah mertuamu. Jangan pulang ke rumah orang tuamu, mertuamu lagi, ya. Ya, jangan pulang ke rumah orang tuamu. Jangan lari dari rumah. Ya Bapak Ibu Saudari, larilah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Sehingga saudara sebagai putri-putri Allah, ketika kita berlari kepada Allah, mendekat kepada Allah, maka Bapa kita yang di surga akan melihat setiap itu semua. Dan dia akan membela setiap kehidupan putri-putrinya. Amin. Dia akan membela setiap kehidupan kalian semua. Saudara, bahkan tanpa bayaran loh. Kalau pengacara bela saudara pakai bayaran, mau cerai aja pakai bayaran. Tetapi Allah, ketika saudara berlari kepadanya, dialah yang akan membela.
Makanya saya Bapak Ibu Saudari ketika ada orang, Pak Pendeta, suami saya begini, istri saya begini dan lain sebagainya. Saya cuma bilang, datanglah kepada Allah. Bersihkan hatimu, setiap kehidupanmu. Miliki kehidupan yang semakin berkenan kepada Allah. Biarlah Allah Bapa kita yang membela di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan memulihkan keluarga-keluarga kita semua. Amin. Jangan membalas. Belajarlah mengampuni dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ini adalah proses dan itu dimulai dengan satu keputusan. Saudara ingatlah betapa besar pengampunan yang telah kalian terima di dalam Kristus. Itulah kekuatan kita untuk mengampuni. Karena Kristus telah terlebih dahulu mengampuni saudara dan saya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Bapa. Saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kita juga belajar mengampuni seperti Dia sudah mengampuni kita semua. Maka tidak ada luka sepahit apapun yang tidak bisa engkau ampuni. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang keempat, saudara, ayo bagaimana kita mengasihi orang yang sulit dicintai. Saudara belajarlah untuk menjaga batasan yang sehat. Amsal 4 ayat 23. Kita buka Alkitab kita semua. Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jagalah batasan yang sehat. Mengasihi bukan berarti membiarkan diri kita disiksa. Bukan berarti membiarkan diri kita dilecehkan. Kita bisa mengasihi dari jarak yang aman jika diperlukan. Makanya saya ketika misalkan ada suami istri, mereka mau bercerai, mau berpisah. Saudara, yang perlu disampaikan jangan berpisah, jangan bercerai. Mendingan saudara punya rumah masing-masing. Suamimu di sana, kamu di sini, ya. Pasanganmu di sana, kamu di sini. Ya sendiri-sendiri dulu. Berdoa dulu. Ya saudara kasih lihat Tuhan. Daripada saudara bercerai. Berdoa masing-masing. Kamu berdoa, pasanganmu berdoa. Saudara kita bisa mengasihi dari jarak yang aman. Apalagi kalau mereka suka main kasar pasanganmu. Ya berdoa. Dari jarak yang aman, dari jarak jauh mungkin. Jika itu diperlukan. Saudara, mengasihi berarti menginginkan yang terbaik bagi setiap mereka. Tetapi tidak selalu berarti kita harus selalu dekat secara fisik. Betul Bapak Ibu Saudari? Misalkan kita punya pasangan, maaf, yang main wanita terus Bapak Ibu Saudari. Kerjaannya main wanita terus setiap minggu, setiap malam dan lain sebagainya. Ya kalau kita nggak mau kena penyakit, ya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita, ya kita menjauhi. Kita nggak mau berhubungan dengan dia. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi kita doakan. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi kasih yang kita berikan dalam setiap kehidupan kita semua, ingat. Mengasihi berarti menginginkan yang terbaik bagi setiap hidup mereka. Tetapi tidak selalu berarti kita harus selalu dekat, satu rumah dan lain sebagainya. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, bahkan itu bisa membahayakan kesehatanmu. Kalau misalkan dia suka mukul, ya saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan bisa bonyok muka kita semua. Atau mungkin saudari ada penyakit-penyakit tertentu di luar sana. Ada yang kena AIDS karena melakukan tindakan-tindakan yang ya Bapak Ibu Saudari berganti-ganti seperti itu. Saudara itu membahayakan setiap kehidupan kalian. Jagalah hatimu dengan bijaksana. Makanya menjaga batasan yang sehat. Tanya kepada Roh Kudus, Tuhan, langkah apa yang harus aku ambil? Tanya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Kalau dia nggak berubah-berubah, tanya kepada Tuhan. Ya, saya pernah bilang, ada seorang ibu yang udah almarhum. Dia dilukai oleh suaminya. Bahkan dia membawa suaminya, membawa pasangannya ke kamar. Padahal ada dia di ruang tamunya. Sampai dibawa ke kamar Bapak Ibu Saudara. Ya saudara tahu, gak berapa lama saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, selingkuhannya perempuannya meninggal. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan ibu ini gak mau kembali kepada suaminya. Walaupun dia gak bercerai mungkin. Dia gak kembali satu rumah. Dia gak mau. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah itulah, jaga batasan yang sehat dalam setiap kehidupan saudara. Tapi untuk saudara melakukan seperti itu, saudara berdoa kepada Tuhan. Ya, gak semua harus seperti itu. Bisa saja kembali satu rumah kembali, kalau memang sudah bertobat, semuanya bertobat. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo. Ini langkah yang keempat. Jadi kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua.
Ya, saudara, langkah-langkah praktis yang tadi kita sampaikan, yang Pastor Deso sampaikan, ingat, itu berasal dari kebenaran Alkitab. Bahwa kasih yang sejati harus selalu terwujud di dalam tindakan, bukan hanya omongan. Yesus memberikan rumus yang jelas, ya Bapak Ibu Saudari, dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28 kita diingatkan untuk mengasihi. Habis itu berbuat baik, habis itu berkatilah dia dan berdoalah. Saudara, urutan ini sangat penting. Ya, Lukas 6, 27 sampai 28. Kasihi, berbuat baik, berkatilah, dan berdoalah. Ya, seringkali kita disuruh untuk merasa kasih dulu baru bertindak. Tapi Yesus memerintahkan kita untuk bertindak, berbuat baik, mendoakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan melalui tindakan ketaatan itu, maka perasaan dan hati kita akan diobati dan diubahkan. Amin ya. Jadi ketika kita mau mengasihi musuh, ini adalah sebuah perintah, bukan sebuah saran ataupun perasaan saudara mengikuti perasaan, tidak. Saudara, itu adalah serangkaian tindakan iman yang perlu kita sengaja. Ketika kita taat pada perintah untuk berdoa dan berbuat baik, kita melangkah di dalam setiap kehidupan iman. Dan Tuhan menghormati ketaatan itu dengan mengubah hati kita secara bertahap. Saudara akan dimampukan melewati hal-hal itu. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini berat. Aduh, berat sekali. Ditinggal si ini, dilukai ini, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan memampukan saudara. Dan Tuhan akan mengubah kondisi hati saudara secara bertahap. Amin Bapak Ibu Saudari. Terlebih kalau saudara merenungkan setiap firman Tuhan yang disampaikan di channel Pastor Deso. Makanya jangan sampai kelewatan. Bapak Ibu Saudari, setiap hari belajarlah mengasihi Tuhan dengan tulus. Ya, berdoalah bagi mereka. Inilah langkah transformasi hati. Jadikan ini proyek rahasia kalian dengan Tuhan. Gak perlu kita gembar-gemborkan. Setiap kali mungkin kalian sedang menyapu lantai, menyetir mobil, ya jalan ke tempat pekerjaan kalian, doakan orang itu. Doanya sederhana saja, Tuhan, tolonglah dia hari ini. Beri dia sukacita, beri dia pertobatan. Bukalah mata hatinya untuk melihat Engkau. Udah cukup. Saudara doakan seperti itu. Berdoa bagi mereka. Itu langkah transformasi hatimu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, berbuat baiklah kepada mereka. Ya, kirimkan orang-orang yang pernah melukai saudara, mungkin sebuah lagu rohani yang memberkati kalian. Ya, ayat-ayat firman Tuhan, channel-channel yang memberkati seperti ini. Mungkin juga kita bisa belikan kopi, ya buat rekan kerja kita yang menyebalkan dalam kehidupan kita semua. Bawakan kue untuk mertua, ya bawain buah. Kan kadang ada ya Bapak Ibu Saudari mertua-mertua yang jealous ya dalam setiap kehidupan mereka ketika mereka menikahkan anak mereka. Bawakan kue untuk mertua. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan, datang sekali-sekali, sekali seminggu. Jangan sekali 2 tahun datangnya, sekali setahun datangnya. Jangan, sekali seminggu datang. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena tindakan-tindakan kecil seperti ini, saudara sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan akhirnya bisa melunakkan hatinya yang keras. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar. Ya saudara, saudara bisa berdoa bagi mereka, berbuat baik kepada mereka. Dan yang terakhir menjaga batasan yang sehat seperti tadi yang saya sampaikan. Karena mengasihi bukan berarti kita harus menerima semua perkataan kasar. Bukan. Kita bisa berkata dengan lembut dan tegas, saya mendengar kekhawatiran ibu. Saya mendengar kekhawatiran kamu, sebutkan nama orang itu. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi saya tidak nyaman dengan kata-kata yang digunakan. Saudara, kita belajar untuk saling menghormati atau batasi waktu kunjungan ke rumah keluarga jika atmosfernya memang toksik. Ya Bapak Ibu Saudari, ini bukan kebencian, tetapi Bapak Ibu Saudari, ini kita mengelola setiap hati, mengelola setiap jiwa, mengelola setiap pikiran yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, lewat ya kebenaran firman Tuhan ini, saudara dapat mengasihi orang yang sulit dicintai dengan kekuatan Kristus. Saya tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudari-saudariku, khususnya kaum wanita dimanapun kalian berada, lihatlah telapak kalian semua. Kalian bisa lihat telapak kalian masing-masing. Mungkin ada yang halus, ya, tapi mungkin juga ada yang kasar karena pekerjaan. Tapi di telapak tangan itu ada sejarah luka-luka kecil kita. Sekarang bayangkan,
telapak tangan Yesus. Di sana ada bekas luka yang paling dalam, paling menyakitkan, paling mahal dalam sejarah. Luka yang dibuat oleh paku. Dan untuk siapakah luka itu? Luka itu dibuat untuk kalian, untuk saya, untuk kita semua yang percaya kepada Dia. Saudara, dan untuk mereka yang juga belum percaya. Bahkan untuk orang yang paling sulit dikasihi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Pada saat Yesus disalib, di puncak penderitaannya, Dia tidak mengutuk. Dia justru berdoa, Bapa, ampunilah mereka. Yesus mengasihi para penjaga-penjaga yang menyalibkan Dia. Padahal penjaga-penjaga itu menaruh duri, mahkota berduri. Menaruh mahkota yang berduri di kepala Yesus. Bahkan menyalib Yesus, memaku tangan Yesus. Itulah sumber kekuatan kita. Kita tidak disuruh naik ke kayu salib untuk mati. Kita hanya disuruh datang ke kaki salib. Dan dari situlah kita menerima kasih. Kita menerima kasih yang tidak terbatas. Dan untuk kemudian kita dapat bagikan kepada orang-orang yang melukai setiap kehidupan saudara. Saat hari ini, Yesus berdiri di sini dengan tangannya yang terluka. Dan itu terulur buat setiap pribadi lepas pribadi. Buat kalian semua, khususnya kaum wanita. Di satu tangan, Dia ingin mengangkat kalian dari kepenatan, dari kekecewaan, dari setiap luka. Sedangkan di tangan yang lain, Dia ingin memberi kita kepada saudara dan saya kasih ilahinya. Untuk saudara bawa dalam setiap kehidupan saudara masing-masing. Setelah saudara ada di channel ini, nanti saudara pulang ke rumah masing-masing. Saudara perenungan pribadi masing-masing. Saudara, Tuhan rindu untuk memberikan kasih ilahinya. Sehingga saudara dapat bagikan kepada orang-orang yang berduri itu dalam setiap hidup saudara. Jangan berikan hidupmu yang sudah lelah ini untuk dibebani oleh kepahitan. Jangan, ibu-ibu semua, wanita-wanita muda dimanapun kalian berada. Jangan berikan hidupmu yang sudah lelah untuk dibebani oleh kepahitan-kepahitan. Serahkanlah. Dan pada saat yang sama jangan andalkan lagi kasihmu yang sudah kering itu. Berhentilah. Saat hari ini berikanlah hidupmu dengan semua luka, dengan semua beban kepada Yesus. Dan biarlah Dia yang mengganti, yang memulihkan, yang memenuhi dengan kasih-Nya yang kekal. Dan biarlah mulai pada kesempatan saat hari ini, hidup kita boleh menjadi bukti nyata bahwa kasih Kristus lebih kuat daripada duri siapapun dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudari, mari kita tutup pada kesempatan saat hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan segala kejujuran kami. Kami mengaku kami sudah lelah, kami sudah habis. Sumber kasih kami sendiri sudah kering. Kekecewaan dan luka kami terlalu berat untuk kami pikul sendiri. Karena itu saat hari ini, dengan iman yang sederhana, kami menyerahkan semua orang yang berduri dalam setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih. Kami lepaskan hak kami untuk membalas, untuk Tuhan balas dendam, untuk menghakimi, untuk menyalahkan mereka. Kami serahkan keadilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah pada saat hari ini kami menyerahkan hati kami yang remuk redam ini, yang penuh juga dengan duri-duri kepahitan kami sendiri. Ambillah, sembuhkanlah, bersihkanlah di dalam nama Yesus, dan penuhilah setiap ruang yang kosong dan setiap luka yang perih dengan Roh Kudus-Mu, dengan kasih-Mu yang sempurna yang telah dicurahkan di dalam hati kami. Dan jadikanlah kami saluran kasih-Mu yang murni. Berikanlah kekuatan dalam setiap hidup kami, untuk kami mendoakan mereka, memberkati mereka, berbuat baik kepada mereka, sebagai tindakan ketaatan dan iman kami kepada Engkau ya Allahku. Biarlah ubah kami ya Tuhan, dari wanita-wanita yang dikendalikan oleh luka, menjadi wanita-wanita yang dipimpin oleh kasih-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa kasih-Mu, yang sanggup mengubah yang pahit menjadi manis, dan yang mustahil menjadi mungkin. Dan pada saat hari ini kami terima semua ini, bukan karena kami layak, tapi karena anugerah-Mu yang berlimpah melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kasih kami semua.
setiap kita yang diberkati, dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kalian semua ya. Terima kasih sudah tap-tap layar. Selesailah sudah. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, program Kilau Cantik Ilahi pada kesempatan saat hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat sehingga saudara dapat dimampukan oleh Tuhan yang mengasihi orang-orang yang sulit kalian cintai dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pastor Deso juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah tap-tap layar, yang sudah memberikan gift buat pelayanan Pastor Deso. Setiap waktunya Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat hati, buat kehidupan kalian semua. Thank you ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Buat kalian yang terberkati, jangan lupa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu terima kasih juga sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun juga di YouTube. Jangan lupa di subscribe Bapak Ibu Saudari di sana. Saudara bisa tonton khotbah-khotbah saya yang memberkati setiap harinya di channel YouTube Pastor Deso. Tontonlah dari tema-tema yang memberkati hatimu. Kalian bisa mulai hari dengan kebenaran firman Tuhan di channel YouTube Pastor Deso, atau kalian juga bisa ya sebelum kalian beristirahat atau di setiap ada kesempatan ya lagi macet, saudara bisa setel dan kemudian saudara bisa mendengarkan setiap kebenaran-kebenaran itu yang memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih juga buat setiap orang-orang yang sudah mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support maupun kolekte, maupun juga persembahan-persembahan khusus yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan biarlah bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur dan kasih ya, dan seterusnya saudara dapat memberikan lewat bio profil Pastor Deso. Di bio profil saya tuh ya, di atas di kiri atas ada lingkaran orange. Saudara bisa masuk ke sana, bisa diklik, bisa disentuh, lalu kemudian saudara akan masuk ke profil Pastor Deso. Di sana ada saudara bisa memberikan persembahan syukur dan kasih. Bisa menggunakan BCA atas nama istri saya, atau saudara bisa menggunakan sosial bus bagi orang-orang yang di luar negeri. Ya Bapak Ibu Saudari, itulah saudara bisa memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso jikalau saudara terberkati setiap waktunya dan Roh Kudus menggerakkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak ragu bayar mahal untuk memuaskan lidah. Ya, setiap hari kita semua. Tapi bagaimana dengan memuaskan jiwa? Firman Tuhan setiap hari menyegarkan jiwa, menguatkan iman, dan membawa kita semakin dewasa dalam Kristus. Jika untuk yang fana saja kita rela, masakan untuk yang kekal, kita pelit dalam setiap hidup kita semua. Saudara jangan memberi karena saudara terpaksa, tapi karena hati yang tergerak oleh dorongan Roh Kudus dan kasih. Biarlah Tuhan lihat ketulusan kita, bukan nominal. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan khususnya lewat channel Pastor Deso. Saudara, ini investasi yang terbesar bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Maka jadilah rekan sekerja Allah dalam pemberitaan Injil lewat channel Pastor Deso. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu Saudari jangan lupa setiap malam Selasa, Kamis, Sabtu jam 7 malam kita ada program baru untuk Gen Z ya, buat generasi muda khususnya. Tapi buat kalian semua kalau memang mau ikut, ya nggak apa-apa juga ya Bapak Ibu Saudari, nanti malam juga ada ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Stay tune terus ya, follow makanya supaya ketika saya live nanti langsung di notif di handphone kalian masing-masing. Tapi kalau saudara tidak follow, biasanya itu nggak akan diingatkan sama TikToknya sendiri. Tapi kalau kita follow itu langsung diingatin di handphone kita bahwa Pastor Deso sedang live ya, seperti itu Bapak Ibu Saudari. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Sampai ketemu nanti malam dan besok pagi lewat program refresh dan reset ya. Saudari, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan. God bless you. Bersih jiwa menyegarkan. Bye bye. Terima kasih yang sudah menulis ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Surabaya, Solo, God bless you. Pematang Siantar, Sumut, Malaysia, Tuhan Yesus memberkati. Salatiga, Kalimantan Barat, NTT, ya Jakarta Timur, God bless you. Ya, Klaten,
Ya, setiap kita semua Malaysia lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan setiap teman-teman semua dari manapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih yang sudah komentar dan juga sudah mungkin nggak berkomentar tapi jadi penonton yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Malang, God bless you. Tegal, Tuhan Yesus memberkati ya. Semangat selalu di dalam Tuhan. God bless. Batam, haleluya. Orang Batam juga ada ya pada kesempatan siang hari ini. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye. Semangat selalu.